Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang prospek saham-saham semen ya di tahun 2021 ini. Jadi kemarin ada yang usul ke saya, Mang, bagaimana dengan saham-saham semen di tahun 2021. Nah, tadi saya googling ya berita di seminggu terakhir itu banyak yang membicarakan tentang bahwa penjualan semen diprediksi akan kembali pulih karena ada anggaran infrastruktur yang lebih besar di tahun 2021. Kemudian kita bisa melihat ya beberapa saham semen di Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga ini misalnya ada berita soal efek SWF, emiten toh dan semen lebih diunggulkan begitu ya. Nah, ini adalah berita-berita yang muncul terkait dengan sovereign wealth fund ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat peluang atau prospek dari beberapa industri atau beberapa emiten yang bergerak di bidang semen ini. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan pie recap ya yang sering kita gunakan. Nah, di sini ada 6 emiten, 6 perusahaan yang ada di subsektor semen, dimulai dengan INTP, SMBR, SMCB, SMGR, WSBP, Weton. Jadi teman-teman selama ini kalau yang menganggap WSBP, Weton itu konstruksi, sebenarnya sih secara industrinya masuknya di basic dan di semen ya, bukan di konstruksinya gitu. Maka digabungkannya dengan INTP, SMBR, SMCB, SMGR, WSBP, dan Weton. Nah, yang menarik adalah dari 6 ini ya, dari 6 perusahaan yang ada di industri semen yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, 5 diantaranya adalah BUMN dan afiliasinya atau anak usahanya. Kita tahu bahwa SMGR adalah induknya Semen Indonesia yang sudah mengakuisisi SMCB yang dulunya Holcim ya. Kemudian juga Semen Baturaja adalah anak usaha dari Semen Indonesia. Waskita Beton anaknya Waskita Karya, WSKT. Dan Weton, Wijaya Karya Beton tentunya pasti anaknya Wijaya Karya. Jadi satu-satunya yang bukan milik pemerintah atau ada hubungan dengan pemerintah hanyalah INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa, dengan produk yang terkenalnya adalah 3 roda ya. Kalau teman-teman lagi ngebangun rumah pastinya kenal dengan semen ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi aset ya, dari sisi asetnya, maka yang paling besar adalah SMGR ya. Kemudian disusul oleh INTP, SMCB, baru ke WSBP, Weton, dan terakhir SMBR. Dari sisi utang, dari sisi liabilitas pastinya SMGR lebih besar ya. Kemudian ekuitasnya kita simak di sini, kita lihat juga paling besar SMGR disusul oleh INTP, kemudian SMCB, WSBP, kemudian SMBR, terakhir Weton. Nah, kita lihat ya kinerja dari 9 bulan terakhir tahun kemarin. Kita bisa cek penjualannya ini masih didominasi oleh SMGR ya untuk semen. Kalau WSBP, Weton lebih ke betonnya sih ya. Kalau kita bicara semen ya kita fokus ke 4 ini, dan yang uniknya 3 ini milik pemerintah gitu. Yang satu jadi head to headnya tinggal SMGR versus INTP ya, kalau kita lihat dari sini gitu. Kita bisa melihat bahwa SMGR 25,6 triliun, pendapatannya INTP 10,15 triliun ya. Secara laba bersih SMGR 1,54 triliun, sementara INTP 1,11 atau 12 triliun ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa dari sisi pertumbuhan tahunan semuanya mengalami penurunan ya. Tapi dari sisi kuartalan, artinya kuartal kedua ke kuartal ketiga ada mulai pertumbuhan. Misalnya SMGR, kemudian INTP, SMBR juga ya. Dan secara kuartalan net profitnya juga ada yang meningkat seperti SMCB, SMGR, INTP. Selebihnya mengalami penurunan. Kemudian secara tahunan INTP memang minus ya, minus 5,02%, ada penurunan laba bersih.
Tapi yang menarik di sini SMCB 121% naiknya dan SMGR 19%. Nah, nanti teman-teman boleh cek SMCB ini, mungkin bisa dilihat ya, ini di antara kelima atau keempat saham semen ini SMCB yang katakanlah masih membukukan kenaikan ya, dari mulai kuartalan untuk penjualan dan juga untuk laba bersihnya. Nah, jadi kita bisa cek di compare di sini ya. Misalnya tadi SMGR. Jadi teman-teman kalau punya pay rekap sendiri itu enak ya, seperti ini SMGR, INTP, SMCB, SMBR ya, itu karena semen semua. Jadi yang WSBP Weton sudah pernah kita bahas, silahkan nonton video sebelumnya, nanti saya berikan di deskripsi ya. Nah, kita fokus ke 4 saham semen aja dulu nih, SMGR, INTP, SMCB, SMBR ya. Dan kita bisa bandingkan langsung ke bawah saja teman-teman. Dari sisi arus kas, SMGR masih membukukan kenaikan kas positif ya, sementara yang lain minus. Nah, kita lihat rasionya, ini juga INTP itu salah satu emiten yang minim utang ya, dan tapi royal dividennya lumayan 3,37%. Nah, kita bisa lihat di sini dari sisi DAR paling aman adalah INTP pastinya. DER juga pasti INTP, karena INTP ini salah satu emiten yang tidak punya utang ke bank loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nanya, emang ada nggak saham yang 0% nggak punya utang ke bank? Salah satunya INTP, nanti cek boleh secara detailnya boleh dicek ya. NPM-nya juga paling besar di INTP ya, kita bisa cek ya, 11%, yang lainnya di bawah 10%. SMBR malah minus. Return on equity di sini SMCB lebih unggul dibanding ketiga pesaingnya. Kemudian price to book value-nya SMCB masih hampir setengahnya dan bahkan sepertiganya dari SMBR. Kemudian price to earning-nya pun SMCB masih separuh dari SMGR dan INTP, tentunya karena SMGR INTP ini masuk blue chip ya, masuk LQ45, masuk GI juga. Nah, kemudian kita bisa lihat kalau dalam hitungan saya semuanya memang sudah di atas nilai bukunya, tapi kalau dilihat dari valuasi yang versi saya itu SMCB masih ada upside 18,24% ya. Disclaimer on nih teman-teman, ini hasil hitungan otomatis dari Excel yang saya buat ya. SMBR malah nggak ada. Kenapa? Karena SMBR ini membukukan kerugian kalau tidak salah ya, membukukan kerugian. Nah, ini di kuartal ketiga ini minus 112 miliar. Meskipun SMBR memang paling rame kalau dibicarakan untuk trading. Kenapa? Karena naiknya gila-gilaan, dan teman-teman boleh pelajari kenapa SMBR seperti itu. Kenapa juga SMBR biasanya satu gerakan dengan PPRO, dengan INAF, dengan KF. Nah, kalau yang hidup dari sejak 2016 di bursa pasti paham kenapa seperti itu ya. Saya nggak usah bahas di sini ya teman-teman. Jadi intinya begini, kembali ke asal ya, kembali ke tema semula. Kalau kita lihat dari sini, dari sisi bonafiditas, tentunya SMGR INTP itu duo semen yang tidak bisa kita abaikan ya pergerakannya, karena memang besar sekali asetnya. Kemudian itu juga yang dihargai pasar dengan PER dan PBV yang mahal ya. PER-nya sudah 30 kali, kemudian PBV-nya juga udah di atas 2. Tapi mungkin teman-teman boleh cek ini SMCB, ada hal yang menarik ya, tapi SMCB memang kurang liquid ya, tapi mungkin besok bisa dipelajari. Saya sampai hari ini saya tidak punya keempat-empat sahamnya ini teman-teman, jadi ini bukan pom-pom karena saya nggak punya sahamnya ya, ini hanya request dari teman-teman saja. Jadi pastikan kalau pembahasan saya itu ada request, saya mau bikin ya bikin aja gitu, bukan karena saya punya saham kemudian saya harus bikin video untuk katakanlah menaikkan harganya dan saya TP di titik tertentu. Saya tidak punya keempat saham ini, silakan boleh cek di semua akun saya di 3 sekuritas. Saya tidak punya satu lembar pun dari saham ini sekarang gitu. Kalau pernah beli ya mungkin pernah beli, tapi sekarang hari ini sampai hari Jumat kemarin saya tidak punya posisi di semua saham ini, jadi saya lebih nyaman membahasnya gitu ya. Itu mungkin dari saya teman-teman pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah like, komen, subscribe dan dukung channel Mang Amsi. Semoga investasi kita amanah dan berkah berlimpah untuk semuanya. Terima kasih, saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.